Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Juliandra Pramudia dengan nomor NIM 250512303036. Saya dari Prodi Teknik Manufaktur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal dari mata kuliah matematika kedua oleh Ibu Dr. Hendy Pratiwi STMeng selaku dosen pengampu mata kuliah matematika 2. Pada soal tertulis, buatlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Langkah pertama kita harus mencari titik potong daripada sumbu x dan sumbu y. Kita cari titik potong sumbu x. Untuk mencari titik potong sumbu x, kita harus menggunakan y mengubah y menjadi sama dengan 0. Mengganti y sama dengan 0, sehingga dari fungsi di sini x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Kita akan mencari titik potong pada sumbu y dari fungsi ini. Dimana untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, kita dapat memisalkan misal u sama dengan x kuadrat. Karena di sini x pangkat 4 itu akan susah untuk mencari titik potongnya, sehingga kita dapat menggunakan permisalan u. Di sini u adalah x kuadrat, di sini kita dapat tuliskan u pangkat 2 karena di sini x pangkat 4 pangkatnya kurang 2 kalau menggunakan x pangkat 2. Kemudian kita tulis min 5 x kuadrat kita ganti dengan u tambah 4. Nah, di sini kemudian kita dapat faktorkan u kuadrat min 5u plus 4 menjadi u min 1 dan u min 4. Dengan 0. Dan dari pemfaktoran ini maka dapat kita hasilkan di mana u min 1 sama dengan 0, maka u sama dengan 1, dan u min 4 sama dengan 0, sehingga menjadi u sama dengan 4. Karena di sini tadi kita ketahui u adalah x kuadrat, maka kita ubah lagi u menjadi x kuadrat. Jadi x kuadrat sama dengan 1, x kuadrat sama dengan 4. Di sini kita mencari nilai x. Kita mencari nilai x sama dengan menjadi akar dari 1. X sama dengan akar dari 1, atau bisa juga ditulis plus minus 1, dan x di sini sama dengan akar 4, atau dapat juga kita tulis plus minus 2. Sehingga pada titik potong sumbu x di sini dapat kita hasilkan fungsi tersebut memotong pada sumbu x pada 1,0 dan min 1,0, kemudian 2,0 dan min 2,0. Kita sudah dapatkan titik potong pada sumbu x. Kemudian kita mencari titik potong pada sumbu y. Pada titik potong sumbu y, kita akan mengubah nilai x menjadi 0, sehingga nilai x kita masukkan ke dalam fungsi, dimana fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4, dan kita menjadikan f0.
dimana menjadi 0 pangkat 4 min 5 kali 0 pangkat 2 tambah 4, hasilnya adalah 4. Maka dapat kita ketahui pada fungsi tersebut memotong pada sumbu Y adalah 0,4. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai, mendapat nilai titik pada potong pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita mencari adalah turunan pertama dan titik kritisnya. Mungkin ini bisa gini. Turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Di sini kita dapat turunkan fungsi ini menjadi turunan pertamanya, yaitu f aksen x dengan mengalihkan pangkat kepada konstantanya menjadi 4x dan mengurangi pangkatnya menjadi 3. 2 dikalikan dengan min 5 sehingga menjadi min 10. Kita kurangkan pangkatnya menjadi x, dan 4 karena tidak memiliki x maka menjadi hilang. Di sini kita dapatkan turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 10x. Kemudian kita mencari titik kritis dari turunan pertama ini. Kita mencari titik kritis, kita bisa mengeluarkan menjadi nih 2x dikali dengan 2x pangkat 2 min 5. Karena ini jika dikalikan 2x dikali dengan 2x pangkat 2 menjadi 4x pangkat 3, dan 2x dikalikan dengan min 5 akan menghasilkan min 10x. Dan di sini dapat kita dapatkan untuk mencari titik kritis kita harus mencari di mana f aksen x sama dengan 0. Dan di sini kita dapatkan 2x dan 2x pangkat 2 min 5. Nah, 2x sama dengan 0 menjadi x sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 2x kuadrat min 5 sama dengan 0. Kita pindahkan nilai min 5 menjadi 5, dan 2x kita tulis menjadi 2, dan kemudian konstanta 5 dibagi dengan 2 dengan memindah ruaskan nilai 2 menjadi 5/2, dan kita dapatkan nilai x adalah akar dari nilai x adalah akar dari 5/2 plus minus. Sini kita sudah dapatkan titik kritis dari turunan pertama fungsi awal. Kemudian kita akan menguji interval dari titik-titik kritis di sini. Kemudian kita akan menguji interval. Mungkin akar dari 5/2 ini dapat kita tuliskan menjadi 1,581 agar mempermudah dalam kita mengerjakan. Kemudian kita uji interval, di mana interval yang kita uji ada x kurang dari akar min dari akar 5/2 atau min 1,581. Kemudian ada min 1,581 kurang dari x kurang dari
kurang dari X dan kurang dari 1,581. Ya, kemudian di sini juga ada nilai 0. Ini maaf, keliru, ini harusnya 0 karena di antara interval yang paling kecil adalah min 1,581 dan di atas min 1,581 adalah 0. Kemudian ada interval 0 kurang dari X kurang dari X kurang dari 1,581, dan yang terakhir adalah min 1,581 kurang dari X kurang dari 1,581. Di sini kita menguji 4 interval. Kita menguji interval ini menggunakan turunan pertama, fungsi turunan pertama. Kita uji dulu interval yang pertama, di mana X kurang dari min 1,581. X kurang dari min 1,581, kita dapat gunakan X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Kita masukkan kepada fungsi awal, fungsi turunan pertama, sehingga jadi F aksen min 2 yang menjadi 4 dikali dengan min 2 pangkat 3 min 10 dengan min 2. Min 2 pangkat 3 adalah min 8 dikalikan dengan 4 min 10 dikalikan min 10 dikali dengan min 2 adalah plus 20. Min 8 kali 4 adalah min 36 plus 20 dimana akan menghasilkan min 16. Oh maaf, keliru, ini harusnya 32. Di sini adalah min 12, dimana karena kurang dari 0 ini menandakan jika interval di sini turun. Kemudian kita uji pada interval kedua, di mana di antara kurang dari 0 sampai dengan min 1,581 kita dapat gunakan intervalnya adalah min 1. X sama dengan min 1. Kita masukkan kepada pada fungsi turunan pertama, F aksen min 1 sama dengan 4 dikali dengan min 1 pangkat 3 min 10 kali dengan min 1. 4 min 1 pangkat 3 sama min 1 dapat kita kalikan langsung menjadi min 4. Kemudian min 10 dikali dengan min 1 adalah plus 20. Plus 20. Dan di sini akan menghasilkan 16. Dimana fungsi ini naik karena lebih dari 0. Kemudian kita uji interval yang ketiga, yaitu kurang dari 0 X kurang dari 1,581. Di sini kita gunakan X nya adalah 1. Kita masukkan pada fungsi turunan pertama, F aksen 1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 min 10 dikali dengan 1. 4, 1 pangkat 3 adalah 1, 1 kali 4, 4 dikurangi dengan 10 kali 1, 10.
akan menghasilkan min 6, yang mana fungsi interval ini turun. Kemudian yang terakhir, interval keempat adalah dimana di antara min 1,51 dan plus 1,51 yang positif. Kita dapat gunakan X-nya adalah maaf, ini keliru, harusnya bukan seperti ini. Harusnya adalah X lebih dari 1,581. Ya, harusnya seperti ini. Maka dapat kita tuliskan nilai X sama dengan 2, karena nilai 2 adalah lebih dari 1,581. Dapat kita tuliskan pada fungsi turunan pertama f aksen sama dengan 2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 min 10 dikali 2. Sehingga di sini 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 4 adalah 32 min plus 20. Ini 32 plus maaf, keliru, ini harusnya min 20. Hasilnya adalah 12. Ini naik. Sehingga pada uji keempat interval akan menghasilkan X sama dengan min 2 akan turun, X sama dengan min 1 akan naik, X sama dengan 1 akan turun, dan X sama dengan 2 akan naik. Kemudian setelah kita dapatkan keempat interval ini, kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Dan min. Dimana nilai maksimum di sini adalah maksimum lokal ya, dan minimum lokal. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum lokal, kita dapat mencarinya dengan menggunakan nilai X yang ada pada titik kritis di sini, di mana X sama dengan 0 dan nilai X sama dengan plus minus 1,581. Kita masukkan pada fungsi awal. Fungsi awalnya adalah mungkin kita dapat menggunakan yang X sama dengan plus minus 1,581 terlebih dahulu. Kita masukkan pada fungsi awal F 1,581 sama dengan 1,581, atau mungkin akan lebih mudah jika menggunakan yang di sini kita dapat mencari dengan lebih mudah, di mana nilai kita ketahui nilai X kuadrat dari titik kritis adalah 5/2. Di sini dapat kita tuliskan di mana nilai X kuadrat adalah 5/2, dan dapat kita cari nilai X pangkat 4-nya dengan kita menggunakan di sini seperti ini, X kuadrat kuadratkan, sehingga akan menjadi 5/2 yang dikuadratkan, sehingga ini akan menghasilkan 25/4. Jadi di sini kita dapat tuliskan di sini adalah 25, dimana X sama dengan begini aja langsung, X plus minus akar 5/2. Kita dapat langsung masukkan tadi
X pangkat 4 hasilnya adalah 25 per 4. 25 per 4 dikurangi dengan 5 dikali dengan X kuadrat adalah 5 per 2 plus 4. Kita dapat samakan dari ini penyebutnya jadi 25 per 4 min ini kita kali 2 kali 2 menjadi 10 per 4 dikali 5 50 per 4 ditambah berapa nilai yang jika dibagi 4 akan menghasilkan 4 16 per 4. Di sini kita dapat hasilkan nilainya adalah min 9 per 4, atau dapat juga kita tulis min 2,25. Di sini kita dapatkan nilai maksimumnya adalah min 9 per 4 atau 2,25, sehingga nanti di grafik dapat kita tuliskan nilainya adalah min 1,581, min 2,25, dan yang kedua adalah 1,581, min 2,25. Seperti ini. Sehingga nanti nilai di sini kita ketahui ini adalah nilai minimum. Ini adalah nilai minimum. Nilai minimum kita dapatkan pada dua titik. Pada titik ini. Kemudian kita mencari di sini ya, karena ini ada ruang kosong, dan mencari nilai maksimumnya. Kita menggunakan X sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi awal, dimana akan menjadi X pangkat 4 min 5 dikali dengan 0 pangkat 2 plus 4, dimana di sini akan menghasilkan 0 pangkat 4 0 kurangi 5 kali 0 0 pangkat 2 0 kali 5 0 tambah 4, hasilnya adalah 4, sehingga dapat kita tulis nilai maksimumnya adalah pada titik 0,4. Ini adalah nilai maksimum. Kita sudah dapatkan nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian setelah kita mendapat nilai minimum dan nilai maksimum, kemudian kita mencari adalah titik belok, atau dapat kita cari menggunakan turunan kedua. Dimana tadi turunan pertama kita dapatkan adalah 4x pangkat 3 min 10x. Kita mencari ini ya, fungsi dari turunan kedua, mana f sin aksen x sama dengan 3 kita kalikan dengan pangkat 3 kita kalikan dengan 4, menghasilkan 12, kita kurangkan pangkatnya menjadi pangkat 2, dan di sini 10 x ini adalah sebenarnya memiliki pangkat 1 tapi tidak tertulis, sehingga dapat kita kalikan dengan konstanta 10 menjadi min 10 dan x nya hilang. Kemudian di sini kita mencari titik belok. Mana titik belok dapat kita dapatkan dari f aksen x atau turunan kedua sama dengan 0. Di sini dapat kita cari titik beloknya dari
F aksen X sama dengan 0, dimana di sini kita tuliskan 12x kuadrat min 10 sama dengan 0. Kita pindahkan nilai 10 menjadi 12x kuadrat sama dengan 10. Ini konstanta dari nilai x. 12 kita pindahkan ke sisi kanan menjadi x kuadrat sama dengan 10 per 12, atau kita dapat sederhanakan menjadi 5 per 2, 5 per 6. Di sini kita dapatkan nilai x adalah akar plus minus akar 5 per 6, ini akar 5 per 6. Kemudian dari akar 5 per 6 ini kemudian kita masukkan ke fungsi awal untuk mencari titik belok. Kita masukkan ini. Kita masukkan ke fungsi awal. Di sini kita ketahui x kuadrat, ini kita cari seperti tadi, dimana x kuadratnya hasilnya adalah 5 per 6. Di sini x pangkat 4, maka dapat kita tuliskan x kuadrat dikuadratkan, maka akan jadi 5 per 6 kuadrat, sehingga hasil dari x pangkat 4 adalah 25 per 36. Di sini kita tuliskan 25 per 36 dikurangi dengan 5 dikali x kuadratnya adalah 5 per 6 ditambah dengan 4. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Ini kita samakan menjadi 36, jadi 25 per 36 min 6. Jika 6 kita jadikan 36 adalah dikali 6, dan 5 juga dikali 6, sehingga menjadi 30 per 36. 30 dikali 5 adalah 150 per 36. 4 kita ubah menjadi 36, sehingga akan menghasilkan 144 per 36, sehingga di sini akan menghasilkan 19 per 36. Sehingga titik belok dapat kita dapatkan di sini adalah 19 per 36. Atau untuk lebih mempermudah lagi, kita akar 5 per 6 ya, kita dapat tuliskan titik belok di sini sama dengan adalah 0,91 0,53. Di sini 5 per 6 adalah 0, plus minus 0,91, sehingga dapat kita tuliskan titik beloknya kita ketahui adalah 0,91, 0,53 dan min 0,91, 0,53. Di sini kita dapatkan dua titik belok adalah pada di sini. Di sini kita sudah dapat titik belok. Kemudian di sini saya akan menggambar grafik
hasil dari fungsi di sini. Pada pembahasan tadi kita sudah mendapatkan titik potong sumbu X di mana ada 4 titik. Pada titik 1,0, min 1,0, 2,0 dan min 2,0. Dan titik potong sumbu Y pada 0,4. Dan nilai maksimum lokal pada 0,4. Nilai minimum lokal ada 2 titik. Pada titik min 1,581, min 2,25 dan 1,581 dan min 2,25. Dan titik beloknya juga ada 2 pada 0,91, 0,53 dan yang kedua adalah min 0,91 dan 0,53. Di sini kita dapat gambarkan titik potong sumbu X ada 1,0 di sini, min 1,0 di sini. Kita tulis 1,0, min 1,0, 2,0 sini, 2,0 dan min 2,0 sini, min 2,0. Titik potong sumbu Y dan nilai maksimum lokal ada pada 0,4 di sini, 0,4. Kemudian nilai minimum lokal ada pada min 1,581. Min 1,581 mungkin di sekitar sini. Mungkin ini kita hapus saja agar mempermudah dalam penggambaran grafik, karena di situ juga sudah tertulis 1,581, min 2,25. Min 2,25 mungkin di sini. Dapat kita tarik garis di sini. Ini kita tulis saja 2,0, 1,0, min 1,0, min 2,0. Dan ini ada pada min 1,581, min 2,25. Nih. Yang kedua adalah pada titik min 1,581 dan min 2,25. Min 1,581 mungkin sekitar di sini, dan min 2,25 kita samakan. Sekitar sini. Min 1,581, min 2,25. Kemudian titik belok ada pada titik 0,91, 0,53. 0,91 mungkin di sini dan 0,53 ada di sini. 0,53 sini. Dapat kita garis sini. Terus saja ya. Nah, ini membuat sulit dalam kita menggambar grafik sini. Dan pada min 0,91 dan 0,53. 0,91 sini, ini sekitar sini. Ini titiknya kita hapus saja agar tidak bingung. Tadi kita dapatkan untuk cekungannya adalah dari kiri atas ke bawah, cekungan ke atas, kemudian cekungan ke bawah dan kembali cekungan ke atas. Di sini dapat kita gambarkan, grafiknya akan terlihat seperti ini. Maaf, belum mengenai. Ini seperti ini. Akan terlihat seperti ini.
akan membentuk huruf W. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan pada layar. Dan tadi juga mungkin sudah cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan karena jika ada kesalahan itu murni kesalahan dari saya dalam perhitungan saya atau mungkin dalam mengerjakan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.